Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 3, yaitu manusia dan peradaban. Saya Melanie Mere Maria Florence. Saya Maya Ikwani. Saya Afila Neha. Saya Merisa Francisca Welsi. Saya Domika Tiffany Loria. Baik, di sini materi yang akan kami bahas adalah mengenai pengertian manusia, kebudayaan, dan peradaban. Yang kedua, hubungan manusia dan peradaban. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan antara kebudayaan dan peradaban. Dan yang terakhir adalah problematika peradaban pada kehidupan manusia. Yang pertama, pengertian manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Karena manusia mempunyai akal dan pikiran untuk berpikir secara logis dan dinamis, dan bisa membatasi diri dengan perbuatan yang tidak dilakukan, dan kita bisa memilih perbuatan mana yang baik atau positif atau buruk, negatif buat diri kita sendiri. Bukan hanya itu saja, pengertian manusia secara umum adalah manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Manusia dikatakan makhluk pribadi karena manusia memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, serta unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama. Dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Menurut Nurzid Sumadja 2000, kepribadian potensi keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi biopsikofisikal atau fisik dan psikis yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya. Jika mendapat rangsangan dari lingkungan, dia menyimpulkan bahwa faktor lingkungan fenotip itu berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Sedangkan manusia dikatakan makhluk sosial karena menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran dan berkembang serta dapat dikembangkan dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Karena itu, dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan atau interaksi dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, manusia tunduk pada aturan norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Dan yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Yang B, pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.
Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Pengertian budaya menurut para ahli. Yang pertama, Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Yang ketiga, Andreas Ethik. Kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi ide atau sistem gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Yang C. Peradaban adalah memiliki berbagai arti dalam kaitannya dengan masyarakat manusia. Seringkali istilah ini digunakan untuk merujuk pada suatu masyarakat yang kompleks, dicirikan oleh praktik dalam pertanian, hasil karya, dan permukiman berbanding dengan budaya lain. Anggota-anggota sebuah peradaban akan disusun dalam beragam pembagian kerja yang rumit dalam struktur hierarki sosial. Istilah peradaban sering digunakan sebagai persamaan yang lebih luas dari istilah budaya yang populer dalam kalangan akademis. Dalam sebuah pemahaman lama, tetapi masih sering dipergunakan dalam istilah peradaban, dapat digunakan dalam cara berbagai normatif, baik dalam konteks sosial, di mana rumit dan budaya kota yang dianggap unggul lain, ganas, atau biadab. Budaya, konsep ini beradaban digunakan sebagai sinonim untuk budaya dan sering moral, keunggulan dari kelompok tertentu dalam artian yang sama. Peradaban dapat berarti perbaikan pemikiran, tata krama, atau rasa-rasa masyarakat yang mempraktikkan pertanian secara intensif, memiliki pembagian kerja, dan kepadatan penduduk yang mencukupi untuk membentuk kota-kota. Hubungan manusia dan peradaban. Menurut Nikolaus dan Sudiarja, manusia itu benika tetapi tunggal. Benika karena terdiri dari jasmani dan rohani. Akan tetapi satu, karena jasmani dan rohani terdapat dalam satu jasad, Omar Muhammad menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia karena dapat berpikir. Manusia itu memiliki 3 dimensi, yaitu badan, akal, dan roh. Sedangkan menurut Oswald Spengler, peradaban adalah kebudayaan yang mengalami perubahan dan menekankan pada kesejahteraan fisik dan material. Dan menurut Ani Ahira, peradaban adalah kebudayaan yang mengalami kemajuan yang tinggi. KBBI memberikan pengertian peradaban sebagai kemajuan yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Perkembangan peradaban akan selalu menimbulkan benturan. Ini adalah pandangan dari Huntington. Ia menyebutnya sebagai kelas Civilis Jadion. Perkembangan peradaban akan selalu seiring dengan timbulnya benturan-benturan seperti peradaban barat dan peradaban timur. Manusia dan peradaban adalah hal yang tidak bisa terpisahkan, karena manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. 2.3 Persamaan dan perbedaan kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan dan peradaban juga memiliki perbedaan. Berikut perbedaan kebudayaan dan peradaban menurut para ahli. Yang pertama, menurut Albion Small. Menurut Albion Small, peradaban merupakan kemampuan yang dimiliki manusia dalam mengendalikan dorongan dari dasar kemanusiaannya. Kedua, menurut Alfred Weber,
yaitu peradaban lebih mengacu pada pengetahuan dan juga intelektual. Ketiga, menurut Spengler. Menurut Spengler, peradaban merupakan kebudayaan yang sudah mencapai taraf yang tinggi ataupun kompleks. Keempat, menurut Dave Joseph. Menurutnya, kebudayaan merupakan sesuatu yang memiliki ciri dan juga sifat budaya. Selanjutnya ada problematika peradaban pada kehidupan manusia. Problematika peradaban di Indonesia yang timbul akibat globalisasi diantaranya dapat dilihat dalam bidang bahasa, kesenian, juga yang terpenting kehidupan sosial. Akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat, terjadi transkultur dalam kesenian tradisional Indonesia. Peristiwa transkultural seperti itu mau tidak mau akan berpengaruh terhadap keberadaan kesenian kita. Padahal, kesenian tradisional kita merupakan bagian dari khazanah kebudayaan nasional yang perlu dijaga kelestariannya. Dalam teknologi informasi yang semakin canggih seperti saat ini, kita disuguhi banyak alternatif tawaran hiburan dan informasi yang lebih beragam, yang mungkin lebih menarik jika dibandingkan dengan kesenian tradisional kita. Dengan televisi, masyarakat bisa menyaksikan berbagai tayangan hiburan yang bersifat mendunia yang berasal dari berbagai belahan bumi. Hal ini menyebabkan terpinggirkannya kesenian asli Indonesia. Baik, kesimpulan dari materi dari bab 3 ini yaitu manusia, kebudayaan, dan peradaban mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku, atau agama yang membedakan dari yang lain, tetapi tidak monolitik dengan sendirinya. Manusia sebagai makhluk beradab, artinya pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti yang luhur, menuju pada perilaku manusia. Pengaruh besar kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan proses evolusi kebudayaan manusia yang sudah hampir sampai pada taraf kompleksitasnya. Peradaban manusia mengalami dinamika, yaitu perubahan dan perkembangan. Perubahan itu menuju pada kemajuan, apalagi di era global dewasa ini. Perubahan yang terjadi demikian pesatnya di bidang teknologi informasi menghasilkan globalisasi. Di samping kemajuan dalam sarana transportasi, di era global, hubungan antar manusia tidak terbatas dalam satu wilayah negara saja, tetapi sudah antar negara atau transnasional. Dengan demikian, perubahan budaya dan peradaban di suatu daerah bisa dengan cepat dipengaruhi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Shalom.